Shalom teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dalam segmen ini kita akan kembali menanggapi mualaf yang berbicara tentang iman Kristen. Dan seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita simak cuplikan video berikut ini. Kembali lagi, saya seorang pendeta. Pendeta itu bisa disebut misionaris, penginjil juga bisa. Kalau penginjil, misionaris itu tidak bisa disebut pendeta, karena jabatan kependetaan itu jabatan struktural. Dan setahu saya, evangelis itu bukan jabatan struktural. Mungkin di Protestan ya, tapi di dalam kelembagaan di luar Protestan itu bukan sebuah jabatan. Jabatan struktur. Ini satu pertanyaan yang bagus ya. Saya sebetulnya risih. Awal-awal ini berapa kali saya coba ya. Udah sesenti 2 senti saya cukur. Gak biasa jenggotan itu gatel ternyata. Di sini tuh gatel. Jadi berapa hari, lama sih, berbulan-bulan sebetulnya. Karena gak bisa tidur saya. Karena apa kan gatel. Jadi mau tidur itu mainan ini. Tapi lama-lama ya ini udah hampir 2 tahun ya. Lama-lama ya akhirnya terbiasa. Tapi proses ini sebetulnya nggak gampang. Pelihara jenggot ini. Ya saya hanya ingin menunjukkan kalau di dalam sunahnya sebetulnya ya, kata yang pernah saya dengar juga kata guru saya, kalau janggut ini kan pada konteks waktu itu untuk mengidentifikasi ini golongan salibis atau golongan muslim ini dengan menandai sebuah jenggot. Ya kalau bagi saya yang mau berjenggot atau enggak ya dikembalikan kepada personalnya masing-masing. Kalau saya berjenggot, satu pesan saya ingin menyampaikan bahwa saya seorang muslim. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan mari kita kaji tahap demi tahap ya, seperti yang disampaikan tadi di bagian awal bahwa beliau ini adalah mantan pendeta dan pendeta itu bisa disebut sebagai misionaris atau juga sebagai penginjil. Tetapi sebaliknya, penginjil atau misionaris tidak bisa disebut sebagai pendeta karena alasan tadi sebagaimana sudah dijelaskan. Tentang pendeta bisa disebut sebagai misionaris ataupun penginjil itu sangat tergantung terhadap yang bersangkutan, apakah ia pelayanan di ladang misi ataukah pelayanan dengan cara menggembalakan di gereja tertentu. Ada pendeta yang pada akhirnya kalau melayani di bidang misi, maka dia disebut sebagai seorang misionaris. Tetapi ada juga pendeta kalau kemudian melayani pada gereja tertentu, artinya menjadi gembala di gereja tertentu, maka dia disebut sebagai gembala. Tetapi sebaliknya juga, apakah benar seorang yang menjadi misionaris ataupun penginjil itu tidak bisa disebut sebagai pendeta? Ada misionaris yang memang pada dasarnya dia adalah seorang pendeta, ada seorang penginjil yang pada dasarnya dia adalah seorang pendeta. Oleh sebab itu sebenarnya tidak bisa dikotakan, tergantung pada konteksnya. Nah kemudian teman-teman mengenai penjelasan beliau tentang berjenggot ini, itu bagi saya sih itu keyakinan personal ya, silakan saja demikian. Tetapi saya hanya mau ingatkan satu hal, bahwa Islam ini kan ada pada abad ke-5, abad ke-6 ya, sekitar abad ke-6 ya adanya. Nah, sebenarnya yang berjenggot itu sebelum Islam ini muncul, orang Yahudi itu rata-rata, teman-teman bisa memperhatikan tuh di banyak artikel, mereka itu berjenggot. Para pemuka agama Yahudi itu khususnya punya jenggot. Jadi mengenai jenggot ini sebenarnya hal yang, bukan hal yang baru. Di kalangan orang Yahudi, jauh sebelum Islam itu ada, sudah menjadi kebiasaan, khususnya bagi para pemuka agama. Orang-orang Yahudi ini memiliki jenggot. Biasanya jenggotnya panjang-panjang. Teman-teman bisa memperhatikan tuh gambarnya di YouTube, di Google kalian bisa searching dan sangat gampang untuk diakses. Nah kemudian pada kesempatan ini, berhubung ini saya sekitar 1 minggu lebih terakhir itu saya baca beberapa komentar yang menuliskan Bang MD benarkah sudah menjadi mualaf dan saudarinya Bang MD ini juga menjadi mualaf. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya jawab ya, itu tidak benar ya. Saya tidak tahu ini informasinya beredar dari mana, kenapa saya kemudian disebut sebagai sudah mualaf ataupun kemudian saudari saya mualaf, itu tidak benar ya. Saya dan keluarga besar semuanya beragama Kristen. Kami gerejanya adalah yang beraliran Protestan. Jadi tidak ada yang menjadi mualaf di keluarga besar saya. Jadi saya juga kemarin cek-cek, memang ada satu channel yang membahas itu dan di thumbnailnya itu dituliskan nama saya, tapi pada intinya saya sampaikan pada kesempatan ini tidak ada. Memang
sekitar 1 hari yang lalu saya coba cari-cari ini kenapa sih ada komentar seperti ini. Saya temukanlah ada seorang mualaf yang marganya itu sama dengan saya, yaitu Waruhu. Lalu kemudian di situ dituliskan itu saudarinya saya. Nah, saya memaklumi memang kalau ada orang luar yang bukan berasal dari Nias, kemudian kalau sesama marga langsung dianggap sebagai saudara atau saudari. Nah, kalau di Nias itu memang marga itu bisa saja sama, tetapi mengenai ikatan persaudaraan itu semata-mata itu saudari kandung atau masuk dalam keluarga besar. Bisa masuk dalam keluarga, tetapi keluarga yang semarga, bukan masuk dalam keluarga besar, apalagi keluarga yang memang cakupannya terbatas dari kakek, nenek, atau silsilahnya sama. Tidak seperti itu. Oleh sebab itu saya maklum, karena saya pikir itu mungkin wujud dari ketidaktahuan atau ketidakmengertian, sehingga ketika ada seorang mualaf yang kebetulan sama marganya dengan saya, langsung dianggap itu saudarinya MD Waruhu. Bukan saudarinya saya, bahkan saya juga nggak kenal sebenarnya itu. Saya cek itu videonya ada di Facebook. Itu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya jelaskan ini ya. Memang sebelumnya saya sudah balas, tetapi ada beberapa teman-teman yang mungkin belum membaca komentar saya terkait dengan hal itu. Jadi pada kesempatan ini saya jelaskan, saya dan keluarga besar itu beragama Kristen, ya. Tidaklah mungkin saya dan keluarga besar itu pindah ke agama yang lain. Buat apa? Ya. Kalau misalnya pun pada akhirnya ini ya, saya ini menjadi orang misalnya tidak menganut agama tertentu, tidak mungkin saya menjadi penganut agama sebelah. Karena bagi saya secara pribadi, yang paling logis dan paling jelas tentang dokumen keagamaan dan juga penjelasannya yang komprehensif itu terkait dengan iman, terkait dengan ketuhanan, itu adanya didapatinya dalam agama Kristen. Bagi saya secara pribadi seperti itu. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan informasi terkait dengan hal itu, dan saya minta tolong kepada kalian semua kiranya berkenan untuk men-share ini supaya teman-teman kita yang kemudian sempat mendapatkan informasi bahwa MD Waruhu dan saudarinya sudah menjadi mualaf itu mendapatkan informasi yang baru. Jadi sekian teman-teman, saya minta bantu ya kepada kalian semua. Dan sekian untuk segmen ini. Ini memang tidak ada hal panjang lebar yang mesti direspon dalam konten ini, tetapi kembali saya ingatkan bahwa apakah pendeta semata-mata bisa disebut sebagai misionaris ataupun sebagai seorang penginjil, itu sangat tergantung kepada yang bersangkutan. Kalau memang pendeta itu fokus pelayanannya adalah di ladang misi, maka dia bisa disebut sebagai seorang misionaris. Sebaliknya, apakah misionaris ataupun penginjil bisa disebut sebagai pendeta juga tergantung apakah memang sebelumnya dia ini seorang pendeta ataukah bukan.